Saya sebagai pemateri pertama akan membawakan pendahuluan eh, organisasi adalah sekelompok individu atau sekelompok orang yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama. Dalam konteks organisasi, para anggota harus bekerja secara terstruktur dan terorganisir, seperti adanya ketua, bendahara, dan lain sebagainya. Sebuah organisasi harus memiliki tujuan atau cita-cita, sebab tujuan atau cita-cita ini mengarahkan para anggotanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya bersama. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama tersebut? Salah satu agar tercapainya tujuan organisasi atau cita-cita organisasi adalah dengan analisis lingkungan organisasi. Analisis lingkungan organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis lingkungan organisasi eksternal dan analisis lingkungan organisasi internal. Jadi ada dua, internal dan eksternal, yang dirumuskan dalam sebuah analisis SWOT. Jadi pemateri selanjutnya oleh teman saya akan membawakan materi analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, dan analisis SWOT. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pembahasan analisis lingkungan organisasi terbagi dua, yakni adalah analisis lingkungan organisasi internal dan analisis lingkungan organisasi eksternal. Pertama, analisis lingkungan organisasi internal adalah untuk memahami faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja, strategi, dan operasi suatu organisasi. Di dalam pembahasan analisis lingkungan internal organisasi juga terdapat 5 lingkungan internal organisasi, seperti identifikasi faktor internal. Ini mencakup berbagai aspek seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, sumber daya manusia, keuangan, dan proses bisnis. Kedua, analisis kekuatan. Meninjau kekuatan internal organisasi yang memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah kelemahan identifikasi. Analisis kelemahan. Identifikasi kelemahan internal organisasi yang membatasi kemampuannya untuk mencapai tujuan. Yang keempat, analisis budaya organisasi. Evaluasi sejauh mana budaya organisasi mendukung tujuan atau cita-cita keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, analisis sumber daya. Evaluasi ini mencakup kualitas sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, sekian. Selanjutnya adalah pembahasan analisis lingkungan eksternal organisasi. Analisis lingkungan eksternal organisasi adalah proses untuk memahami faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja, strategi, dan operasinya. Berikut adalah langkah dalam melakukan analisis lingkungan eksternal organisasi yang disederhanakan dalam analisis PESTEL. Analisis PESTEL yang pertama adalah politik, evaluasi peran pemerintah, peraturan, kebijakan, dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi operasi dan strategi organisasinya. Yang kedua, ekonomi, tinjau faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi biaya, harga, dan permintaan produk atau layanan organisasi. Dan yang ketiga, sosial dan budaya. Analisis tren demografis, nilai-nilai, norma, dan perubahan sosial budaya yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen, perilaku pembelian, dan citra merek organisasi. Dan yang keempat, teknologi. Tinjau perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi proses bisnis, inovasi produk, dan cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, lingkungan. Evaluasi dampak lingkungan seperti kebijakan perlindungan lingkungan, perubahan iklim, dan kesadaran lingkungan terhadap operasi organisasi. Analisis SWOT adalah manajemen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang terkait dengan suatu proyek, produk, atau organisasi. Adapun penjelasan mengenai hal-hal berikut, yaitu 1. Kekuatan atau strength berupa sumber daya manusia berkualitas tinggi, teknologi canggih, merek yang kuat,
atau proses produksi yang efisien. 2. Kelemahan atau weakness. Aspek-aspek internal organisasi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Ini bisa termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan karyawan, atau proses bisnis yang tidak efisien. Ketiga, peluang atau opportunities. Pertimbangkan peluang-peluang yang ada di pasar yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan atau keberhasilan organisasi. 4. Ancaman atau threats. Mengacu pada faktor eksternal yang berpotensi merugikan atau menghambat pencapaian tujuan suatu individu, organisasi, atau proyek. Ancaman ini dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu kompetitor, perubahan pasar, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, ataupun juga bisa bencana alam.